masih bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jalan dialog interaktif Hai Balikan Kan bersama dua narasumber yang sudah kami undang di studio. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Apa kabar Bapak-bapak? Astungkara sehat. Sehat, nggih. Iya, kita akan berbincang di dialog interaktif Hai Balikan Kan untuk hari ini edisi Rabu 6 Desember 2023. Waspada DBD di musim pancaroba. Ya, pendengar, kami perkenalkan kepada Anda dua narasumber, Bapak Dr. Sucipto Esket MAAP selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak. Diulang kembali Om Swastiastu ya. Kemudian Bapak Igede Artamawan SKM MAP selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Swastiastu Pak. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di studio. Baik, terkait dengan topik waspada DBD di musim pancaroba, Pak. Ini sekarang sudah musim hujan ya di Buleleng ya, Pak ya. Sudah mulai musim hujan, tapi sebelumnya kita harus waspada tentang ancaman setia penyakit setia yaitu demam berdarah, Pak ya. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat ini, Pak, untuk mewaspadai kehadiran dari penyakit demam berdarah ini? Saya persilahkan dulu untuk Bapak Dr. Sucipto. Silakan Pak Dokter. Ya, selamat pagi Mbak Pipit. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Demam berdarah dengue memang salah satu masalah yang ada di Buleleng ini. Buleleng termasuk salah satu penyumbang terbanyak di Provinsi Bali untuk kasus demam berdarah. Nah, kasus demam berdarah ini memang penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian. Namun kita dengan tata laksana dan yang kita lakukan selama ini, jadi kasus-kasus demam berdarah ini bisa kita lakukan perawatannya dengan baik sehingga angka kejadian kematian tidak lagi ditemukan di Kabupaten Buleleng ini. Memang penyakit demam berdarah ini juga merupakan penyakit yang masih harus kita waspadai, terutama berdasarkan data kita. Penyakit demam berdarah ini sering muncul di saat musim penghujan dan juga di awal-awal tahun dan juga akhir tahun biasanya dimulai. Jadi kita perlu mengantisipasi untuk penyebaran penyakit demam berdarah dengue ini. Memang langkah-langkah yang kita lakukan tentu yang selama ini yang masih efektif kita lakukan yaitu PSN itu dengan 3M plus itu. Jadi PSN di sini memang pemberantasan nyamuk ini memang kita memerlukan juga peran aktif masyarakat dalam hal ini. Terutama yang tersering biasanya kasus-kasus demam berdarah itu terjadi pada pemukiman yang padat dan juga pemukiman yang banyak genangan air yang tidak dilakukan pengurasan atau pembersihan sehingga jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu banyak tumbuh di sana. Jadi itu yang mesti kita lakukan langkah-langkah antisipasi. Nah, kita menghimbau juga masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pemberantasan sarang nyamuk itu ya dengan menggunakan 3M plus itu. 3M. Ya, kayak menguras bak mandi, kemudian juga menutup yang berpeluang menjadi genangan air gitu, menutup kemudian membersihkan itu agar jentik-jentik ini tidak berkembang biak di sana sehingga penyakit demam berdarah ini bisa kita antisipasi untuk penyebarannya. Sampai itu juga yang perlu juga salah satunya adalah mendaur ulang misalnya botol-botol yang istilahnya berpeluang juga menampung air yang nantinya juga bisa berkembangnya nyamuk Aedes aegypti itu. Juga langkah-langkah yang perlu juga plusnya itu misalnya penggunaan kayak kawat nyamuk itu misalnya diventilasi atau juga kalau di tempat tidur juga memungkinkan itu juga perlu dibutuhkan agar tidak terjadi gigitan nyamuk Aedes aegypti itu.
Kemudian juga yang perlu juga pemberian larvasida seperti misalnya ABT itu juga rutin dilakukan, sehingga itu juga bisa mencegah terjadinya kasus demam berdarah di Kabupaten Buleleng ini. Iya Pak. Sosialisasi yang sudah Bapak lakukan kepada masyarakat seperti apa? Memang selama ini kita melakukan sosialisasi, biasanya kita melakukan penyuluhan baik di Posyandu, juga dalam gedung, juga Puskesmas rutin melakukan hal itu. Jadi selalu melakukan penyuluhan dalam rangka, apalagi sekarang ini musim pancaroba ini juga berpeluang terjadinya kasus demam berdarah ini, sehingga kita lebih banyak melakukan penyuluhan seperti itu, sosialisasi kepada masyarakat, dan juga tentunya kita memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam hal ini, dalam pemberantasan sarang nyamuk itu. Itu memang langkah istilahnya tidak memerlukan istilahnya biaya, sehingga itu mudah dilakukan juga. Yang terpenting di sini bagaimana menggerakkan masyarakat, itu yang kita harapkan di sini, karena memang kita keterbatasan juga kalau dari segi tenaga, tapi kita tetap bertanggung jawab juga terhadap kasus-kasus demam berdarah ini. Makanya penata laksanaan juga kita lakukan dengan memonitor selalu laporan-laporan dari rumah sakit, sehingga semakin cepat laporan itu kita dapatkan, semakin cepat juga teman-teman kita di surveillance akan turun juga melakukan langkah-langkah antisipasi untuk tidak terjadinya penularan ke masyarakat yang lain di sekitarnya. Baik, intinya PSN, pemberantasan sarang nyamuk, dan juga 3M plus itu perlu digalakkan lagi, digencarkan lagi ya. Tentu partisipasi masyarakat. Iya, itu dia kesadaran masyarakat. Iya, walaupun kita sudah sampai berbusa-busa ya memberikan sosialisasi, tapi kalau peran serta masyarakat tidak mau bergerak, susah juga. Baik, kita akan beralih dengan Bapak Gede Artimawan SKM MAP selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Nah, menurut Bapak seperti apa Pak untuk pemberantasan sarang nyamuk yang sudah Bapak lakukan, karena Bapak kan selaku pencegahan, Kabid Kepencegahan dan Pengendalian Penyakit ya. Silakan Pak Gede. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Kepala Dinas. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan pentingnya pencegahan penyakit demam berdarah ini, mulai dari promosi kesehatan, kemudian apa yang dilakukan, langkah-langkah yang disampaikan tadi. Itu yang disampaikan adalah bahwa promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan tetap kita lakukan, tetap teman-teman di puskesmas, teman-teman di rumah sakit, teman-teman di dinas kesehatan juga selalu mensosialisasikan bagaimana pencegahan penyakit demam berdarah ini, karena bagaimanapun pencegahan lebih murah, jauh lebih murah dibanding kalau sudah kita sakit. Nah, penyuluhan itu juga dilakukan selain yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, juga dilakukan melalui media-media yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan. Puskesmas dan rumah sakit memiliki sosmednya masing-masing, kemudian penyuluhan melalui media-media sosial seperti itu, termasuk juga media sosialnya Dinas Kesehatan. Selalu menyampaikan bagaimana pencegahan penyakit demam berdarah ini. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, mohon izin Bapak Kepala Dinas menambahkan sedikit bahwa pencegahan dalam hal ini untuk perorangan, untuk diri sendiri, sudah saya yakin saudara-saudara kita juga sudah menyadari akan hal itu. Untuk diri sendiri, kemudian dikembangkan untuk keluarga, bagaimana melindungi anak kita dari gigitan nyamuk, kemudian orang tua kita, anggota keluarga yang lain, dan yang tidak kalah pentingnya adalah di luar keluarga ini, dalam artian di luar rumah. Ada tempat-tempat di luar rumah ini yang berisiko untuk menjadi pembiakan atau sarang nyamuk. Aedes aegypti, yaitu di tempat-tempat umum. Ya, kita tahu ada pasar, ada ruang-ruang pertemuan, balai banjar, gedung kesenian dan sebagainya. Nah, itu kami himbau kepada pengelola dari sarana-sarana tempat-tempat umum itu juga memperhatikan bagaimana pencegahan penyakit demam berdarah ini di awal musim hujan ini. Karena kita tahu dari data yang kita miliki, di saat-saat bulan-bulan yang ada hujan begitu, trennya cenderung lebih tinggi dibanding bulan-bulan yang tidak ada hujan begitu ya. Jadi
Sehingga pada saat tepat sekali acara ini di awal musim hujan ini betul. kita bersama-sama Iya, gitu iya. ya, baik untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar maupun tempat-tempat umum ini, Iya. termasuk di jalan-jalan karena tidak bisa dipungkiri juga di got-got di jalan raya itu berpotensi untuk terjadi genangan air Betul. yang pada akhirnya menjadi tempat pembiakan dari yang jadi. Sementara itu Begitu, juga yang iya. bisa kami tambahkan. Jadi perlu waspada di awal musim hujan ya, Ya, betul. karena lebih banyak nyamuk yang menetas itu di musim hujan. Ya. Ada yang masuk Pak, kita terima ya. Silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih. Bapak Mau, Nang Beod. ya boleh. Terus Nang Beod kalau pegus maung nih. Ya sama. Oh, sama. Saya panggil Nang Beod saja ya. Iya. Oke. Selamat pagi, Pak Kadis. Selamat Pak pagi, Kadis. Nang Selamat Beod. pagi. Ya, ketemu jumpa lagi lama tidak ketemu. Nggih. Saya singkat aja, Pak Kadis. Saya masih bingung, Pak Kadis. Berkalian ada kabar-kabar burung. Kan? Jadi masyarakat di sini maksud saya plus kan plus sudah. Lalu ada kabar baru, ada Lobakia ini apa? Wolbachia. Wolbachia nih, Pak. Iya. Saya ingin penjelasan Pak Kadis. Tadi ada Idi Buleleng sudah bersuara. Nggih. Ini Bapak Iya. sudah tahu Idi Buleleng sudah bersuara. Jadi kita ketahui Bantul juga Pak, Jogja termasuk daerah baru dicoba karena berhasil gunakan 70%. Apakah di Bali beranikah melangkah itu Pak Kadis? Saya ingin penjelasan di Pak Kadis. Nggih. Selamat berjuang, selamat Baik. berdoa. Om Iya. santai. Baik Om, santai Om. Oke, Nang Beod ya, ini saya juga sempat membaca informasi ini Pak Dokter ya, pro dan kontra terkait dengan nyamuk Wolbachia ini. Ya, jadi penelpon juga udah menyampaikan hal tersebut mengenai kekhawatirannya Wolbachia di Bali ini beranikah. Seperti halnya di luar Bali memang berhasil begitu ya, tapi di Bali beranikah begitu. Nanti dijawab. Kita terima penelpon berikutnya. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Raja. Ya, dengan Bapak Nyoman Nyoman Sudarsani, Bakti. di Bakti Seraga. Silakan Pak Nyoman. Selamat pagi pada Star dan Selamat pagi, Pak Nyoman. Dinas Kesehatan. Nggih. Nih, Terima kasih ya Pak atas informasi-informasi terkait dengan pencegahan antisipasi demam berdarah. Di mana tadi sudah disampaikan langkah-langkah upaya-upaya yang harus kita lakukan sebagai masyarakat. Ini sangat penting sekali disampaikan. Ini baik sekali ya. Di mana kami di rumah sendiri ya, dalam keluarga sudah terus berusaha bagaimana upaya kita membersihkan bak mandi dan lingkungan agar tidak terjangkit demam berdarah. Di sini biasanya yang terkena itu di luar rumah. Di luar rumah itu seperti lingkungan kami ada rumah-rumah kosong, tidak ditempati. Inilah yang sangat berbahaya sekali. Dan kami berusaha untuk bagaimana caranya untuk bisa membersihkan dan juga lingkungan-lingkungan kambing-kambingan yang kosong dan tidak ada penghuninya. Itu sangat penting dilakukan. Di sini kami ada pertanyaan pada Bapak, bagaimana ciri-ciri kalau terkena terjangkit demam berdarah? Ini yang perlu kami ketahui, harus kita cepat bergerak antisipasi. Sekian, terima kasih Bapak. baik. Nggih, terima kasih. Terima kasih. Pak Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Memangnya Pak, rumah-rumah kosong kan Iya. sudah lepas dari perhatian Betul. yang punya ya. Itu bagaimana ya? Itu juga salah satu menyebabkan penyebaran demam berdarah Pak ya. Silakan Pak ditanggapi. Yang pertama Nang Beod dulu mengenai kabar burung. Ada masuk lagi? Nggih. Kita terima satu lagi ya biar genap, biar 3. Halo. Halo, selamat pagi. Nggih, pagi Pak. Yang mau ikut nimbrung Nggih, dengan Bapak siapa? Saya lupa. Narde niki. Oh, Pak Narde di? Dengan kira niki Bu. Saya Pipit. Oh, saya kira ya samanya Ayusun. Ayusun. Iya, Pak Narde, maaf di Sukasade ya? Ya,
Di Sukasade. Dan Beratan. Oh, di Beratan. Nah, lebih dekat sedikit ya. Sedikit aja ya, Niki. Yang tertarik dengan apa yang disampaikan dari narasumber, yaitu terutama sekali sosialisasi. Sebagaimana sosialisasi itu kan menimbulkan kesadaran dari masyarakat bahwa hal itu positif, seperti tadi dikatakan mengenai nyamuk itu sendiri. Tapi dia meragukan mengenai sosialisasinya. Tadi kalau tidak salah saya dengar sosialisasi itu kepada puskesmas. Sudahkah puskesmas itu menyampaikan sosialisasi itu secara tepat dan benar? Tepat dalam arti sesuai dengan waktu yang diberikan, benar sesuai dengan informasi yang diberikan. Sedangkan unsur sosialisasi itu ada 3 menurut Tiang. 1, orang yang menyampaikan jelas dari puskesmas itu kalau itu sudah disampaikan. Lalu yaitu kendala-kendalanya apa? Kalau misalnya disosialisasi, jangan mengatakan sudah berhasil, itu omong kosong saja. Yaitu yang ketiga, kecepatan. Dalam kali berapa kali sudah disosialisasikan. 3 unsur itu yang pernah yang saya ketahui, yaitu menurut pendapatnya Sidman dan Piper, bahwasanya sosialisasi itu yang penting sekali adalah kecepatan dalam arti berapa kali diberikan. Kalau hanya 1 kali saja bohong itu sudah berhasil, itu bohong sekali. Tapi kalau beberapa kali disampaikan dalam arti misalnya 10 kali sampaikan sampai terjadi perdebatan sampai sekarang ini tertunda untuk Denpasar dan Singaraja, itu saya bisa terima. Tapi kalau hanya sosialisasi maaf dari RRI saja, lalu apa itu nyamuk itu, kita tidak tahu. Saya sendiri tidak tahu kalau tidak membaca yaitu dari ini yaitu HP kami, yaitu pendapat dari seorang sarjana dari orang Indonesia yang ikut seminar internasional. Tapi saya tidak mau menerima begitu saja karena bagaimanapun juga siapa tahu itu hoax. Hoax itu jangan, kami tidak mau menerima. Tapi sekarang saya mau tanya kepada yaitu benar sumber, berapa kali disampaikan? Hambatannya di mana? Bagaimana cara mengatasinya? Lalu benarkah orang yang menyampaikan itu adalah dari orang yang memiliki pengetahuan tentang hal itu yang cukup mapan? Karena misalnya saya berikan contoh yang lain, misalnya yaitu ya boleh Bu, boleh sedikit? Iya, silakan. Ya gini, misalnya dengan perceraian, orang yang memberikan yaitu sosialisasi perceraian, orang sering yaitu cerai kawin itu tidak tepat. Lalu budayanya apa, seperti di Lombok budayanya asal panen kawin mereka. Lalu kecepatannya dalam arti berapa kali, itu beberapa kali. Bukannya 1 kali atau 5 kali itu belum cukup. Ingin menimbulkan kesadaran sama sekali belum cukup. Itu yang pernah yang saya ketahui dari menurut Pisber dan Sedman. Terima kasih. Baik, segitu aja Pak Narde. Oke, terima kasih. Oke, kita tanggapi dulu Pak dari penelpon pertama, Nang Beot, Pak Dokter, terkait dengan Wolbachia. Oke, terima kasih Mbak Pipit. Kami berusaha memberikan penjelasan tentang Wolbachia pada Nang Beot ya. Mungkin Bapak Nang Beot perlu ketahui memang Wolbachia ini memang pertama kali di Indonesia dilakukan penelitiannya dan dilaksanakan di daerah Jogja. Memang itu sudah 12 tahun yang lalu sudah dilakukan, dan tentang dampaknya pun selalu dilakukan penelitian setiap tahunnya, dan hasilnya memang dinyatakan aman, dan itu sudah bisa menembus jurnal yang memang susah sekali bisa ditembus di dunia. Jadi WHO pun juga mengakui kalau Wolbachia ini memang sangat bisa membantu menurunkan kasus demam berdarah yang signifikan sampai 77% di daerah Jogja, Bantul ini. Jadi Wolbachia ini memang semacam bakteri yang disuntikkan pada nyamuk Aedes aegypti. Jadi mungkin banyak informasi yang selama ini berkembang yang tidak tepat tentang Wolbachia ini. Dan ini memang sudah menjadi topik nasional dan internasional bahkan gitu. Jadi untuk Wolbachia ini karena ada
masih ada sebelumnya penolakan, sehingga yang jadwalnya tadinya sudah dijadwalkan tapi kita tunda karena kami juga tidak mau dengan adanya penolakan, karena walaupun dari segi pengetahuan penelitian ini sudah dilaksanakan sudah 12 tahun yang lalu, kemudian hasilnya juga bisa menurunkan kasus demam berdarah itu sampai 77%. Itu sangat membantu kami sebenarnya dengan kasus-kasus yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Tapi mengingat adanya penolakan itu, kami menunda. Kami tetap istilahnya menunggu arahan dari Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi, dan juga pejabat pemangku di sini, yaitu Bapak PJ Bupati. Jadi Wolbachia ini yang tadinya dijadwalkan November ini sudah kita lakukan penyebaran, kita lakukan penundaan karena seperti yang tadi ada penolakan itu. Tapi kalau dari segi ilmuwan penelitian ini tidak dilakukan hanya satu ahli gitu loh. Jadi sudah dengan beberapa ahli yang terkait dengan Wolbachia ini sudah ikut terlibat, dan itu juga dukungan dari Kemenkes juga disupport oleh Kemenkes, dan hasilnya itu memang sangat signifikan untuk menurunkan kasus demam berdarah. Kemudian yang lanjut juga untuk sosialisasi. Untuk kasus demam berdarah ini memang sosialisasi kita rutin kita lakukan. Mungkin sosialisasi ini mungkin belum maksimal, mungkin dampaknya kepada masyarakat. Itulah yang akan kami lakukan ke depannya. Makanya dengan adanya interaktif ini kami juga sangat terbantu sekali dengan ada interaktif ini, sehingga informasi-informasi tentang demam berdarah ini bisa sampai juga kepada masyarakat, sehingga masyarakat tersadar dan tergerak hatinya untuk melakukan langkah-langkah yang kita sampaikan. Memang kami tidak bisa berdiri sendiri, kami membutuhkan peran serta masyarakat dalam hal ini, karena ini berhubungan dengan lingkungan dan juga masyarakat itu sendiri, bagaimana kebiasaannya, itulah yang ingin kita motivasi untuk melakukan perubahan gitu. Jadi seperti apa yang disampaikan juga tadi, kayak rumah kosong itu bagaimana, nah itu juga salah satu menjadi sumber juga kalau rumah-rumah kosong itu sumber istilahnya berkembangnya atau nyamuk-nyamuk Aedes aegypti, karena memang tidak terawat dan tidak dipelihara, sehingga mungkin banyak terjadi genangan-genangan air yang menjadi tempat istilahnya berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti itu, dan otomatis itu juga nanti berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Walaupun di rumah masing-masing sudah bersih istilahnya, sudah dilakukan PSN, tapi kalau ada lingkungan sekitar yang masih misal seperti rumah kosong, kapling kosong yang memang tidak terurus ini, nah itu memang menjadi salah satu penyebab juga. Nah itu mungkin itu yang kalau kami tidak punya istilahnya kewenangan sampai ke sana, mungkin kami berharap mungkin perangkat desa atau yang terkait di sana untuk ikut di sana, mungkin misalnya kalau rumah kosong misalnya apa tindakannya, mungkin kami berharap sih dari perangkat desa atau RW sekitarnya melakukan langkah-langkah. Jadi tidak lagi ada tempat-tempat istilahnya untuk genangan air yang istilahnya tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, apalagi sekarang sudah mulai musim penghujan ini menjadi kekhawatiran kami. Biasanya di musim-musim ini memang kasus-kasusnya akan meningkat. Makanya kalau dari sekarang kita lakukan antisipasi dengan peran serta masyarakat, itu yang paling kami harapkan. Di samping memang sosialisasi juga tetap kita lakukan melalui penyuluhan media-media, tapi memang itu juga mungkin belum optimal sekali dilakukan, tapi tetap kita upayakan sehingga masyarakat tergerak. Kalau sosialisasi ini bukan dua kali kita lakukan, hampir di puskesmas ya Pak Dea, mungkin Pak Kabin ini dilakukan misalnya di Posyandu, di penyuluhan, setiap kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas, di dinas kesehatan akan tersampaikan, kita sosialisasikan yang berhubungan dengan kesehatan itu. Mungkin itu belum bisa maksimal ini hasilnya, tapi kami berharap dengan upaya-upaya seperti itu, kami berharap masyarakat juga berperan nantinya. Seperti misalnya kalau Wolbachia ini sebelum dilakukan juga
kita melakukan survei ya Pak Dea. Iya, betul. Survei tentang penolakan, kemudian juga bagaimana juga merekrut kader-kader yang kita harapkan kader-kader itu juga nanti menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Memang kalau kami kan keterbatasan sekali, tapi itulah langkah-langkah yang kita lakukan dalam perekrutan kader, kemudian itu yang kami harapkan menyampaikan di desa dan itu sudah dilakukan. Jadi tidak 1-2 kali seperti yang disampaikan, tapi mungkin dampak dan ininya masih belum optimal, mungkin perlu nanti langkah-langkah yang mungkin ke depannya. Makanya kami senang sekali dalam hal ini ada interaktif seperti ini, informasi tentang demam berdarah ini bisa tersampaikan juga. Baik. Iya. Mungkin Pak Kabir bisa menambah lagi. Pak Dokter, apa sih yang menjadi alasan sebagian masyarakat Bali menolak kehadiran dari Wolbachia ini? Kalau yang kita lakukan di sini berdasarkan survei sebenarnya di sini penolakannya berapa persen? Berapa persentase ya? Berapa? 95% ya istilah menerima, 5% menolak dari hasil survei yang dilakukan. Alasannya? Kalau yang menerima itu kan karena memang ini Wolbachia ini dilihat dari angka keberhasilannya di Jogja, itu menurunkan kasus sampai 77%. Dan yang dirawat itu sampai menurunkan kasus 86%. Terus yang menolak gimana? Nah, yang menolak ini dikaitkan dengan ada yang Bill Gates terkait, padahal itu sama sekali tidak ada. Apa itu Pak? Bill Gates. Bill Gates itu apa? Bill Gates itu kan istilahnya pemegang saham apa istilahnya? Jadi dikhawatirkan ada kotak-atik gen di ada dalamnya. genetik rekayasa genetika yang itu dianggaplah istilahnya itu nyamuk bionik gitu loh. Padahal itu tidak, karena ini dilakukan di Indonesia sendiri dan tidak ada support, jadi pembiayaan dari luar negeri yang tanda kutip dicurigai ada sesuatu gitu loh. Nah, itu sudah dilakukan klarifikasi kemarin juga di RDP, juga DPR RI dengan Komisi 9 sudah, Kemenkes sudah ini. Tapi kami tetap juga menunda karena kami masih menunggu arahan. Kami artinya karena kami pelaksana teknis di lapangan tidak mungkin mengambil keputusan gitu loh. Pasti kita punya atasan, ya kita tergantung pada atasan. Jadi di daerah ini kan bupati, kemudian di provinsi juga gubernur dan juga di atas Kemenkes itu. Iya, baik, mungkin ditambahkan kepada Pak Gede. Terima kasih kesempatannya. Izin menambahkan sedikit. Kalau Wolbachia tadi sudah sampaikan panjang lebar ya, jadi saya tidak perlu tambahkan lagi. Kecuali ada pertanyaan susulan. Nah, saya ingin menambahkan menanggapi pertanyaan dari Pak Narde yang diberatan, itu menanyakan tentang sosialisasi yang dilakukan oleh Puskesmas. Jadi yang tadi kami sampaikan itu adalah sosialisasi memang yang dilakukan oleh Puskesmas, bukan kepada Puskesmas. Jadi Puskesmas dalam hal ini sebagai ujung tombak program-program kesehatan di tingkat kecamatan itu selalu melakukan sosialisasi, dan frekuensinya mungkin kalau Pak Narde bisa mengikuti itu tidak terbatas berapa kali, berapa hari, karena itu terus menerus. Kalau di media sosial terus menerus, di papan-papan pengumuman terpampang terus, spanduk-spanduk dan sebagainya. Kemudian di kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas juga diselipkan program pencegahan penyakit termasuk demam berdarah. Nah, saya pikir mungkin pertanyaannya Pak Narde itu mengkaitkan dengan sosialisasi program Wolbachia ini. Sehingga beliau menanyakan jangan sampai ada penolakan begitu karena sosialisasinya yang kurang gitu. Jadi untuk diketahui bahwa semenjak program ini datang ke Kabupaten Buleleng di bulan Februari kalau nggak salah. Februari datang ke Buleleng, kemudian kami mulai mendiskusikan program ini. Untuk kegiatan sosialisasinya itu sudah ada semacam mekanisme tersendiri, di mana kita dalam hal ini program penyelenggaranya adalah WMP, World Mosquito Program ini merekrut tenaga-tenaga untuk sosialisasi ini. Baik itu yang petugas Puskesmas langsung, masing-masing 1 sampai 2 orang, kemudian dari kader-kader di setiap desa yang nantinya akan diterapkan program Wolbachia ini, metode Wolbachia ini saya ulang. Jadi di 55 desa ini sudah direkrut tenaga-tenaga khusus untuk sosialisasi, baik dari tingkat rumah-rumah, kemudian di tingkat yang lebih tinggi, lebih lanjut. Itu saya pikir yang mungkin saya tambahkan dalam hal ini. Baik, dari Pak Nyoman Sudarsana, Pak mungkin bisa disampaikan ciri-ciri terkena demam berdarah, karena setahu saya
itu sama kayak flu, ya Iya, kayak flu kan, betul, demam iya. panas dingin kayak gitu. Kadang-kadang orang yang lipi atau Iya. nggak sadar itu adalah demam berdarah dibiarkan ya. Iya. Baik, silakan Pak disampaikan ciri-ciri untuk Pak terkena Nyoman demam ini berdarah. kan dua pertanyaan ini, satu Iya. rumah kosong. Rumah ya, kosong. Kalau rumah kosong kan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di luar rumah yang tempat tinggal kita yang normal, itu ada tempat-tempat di luar sana yang berpotensi. Salah satunya memang rumah Rumah kosong, kosong. yang selain tempat-tempat umum itu ada rumah kosong, terutama perumahan-perumahan yang baru dibangun, dalam tanda kutip ini Iya, rumah iya. subsidi Iya, iya. yang hanya dibeli kemudian ditinggalkan begitu Ditinggalkan. saja. Itu berpotensi ada gelas aqua terbuka dan sebagainya. Itu mungkin peran dari pengelola atau ketua RT-nya atau pengurus dari perumahan itu, kelian dusun dan sebagainya, termasuk juga di got-got dan sebagainya. Iya, iya. Nah, untuk gejala-gejala Terkena demam berdarah. ini mungkin Pak Kadis mungkin bisa lebih detail menyampaikan biar lebih ini. Ya, terima kasih, Pak Ade. Untuk gejala-gejala demam berdarah ini kan memang ada gejala-gejala yang biasa muncul adalah salah satunya adalah demam yang tinggi. Iya, betul. Demam tinggi itu sampai 39 sampai 40 derajat. Jadi itu salah satu gejala munculnya ini. Kemudian juga kadang-kadang dibarengi dengan adanya sakit kepala. Jadi sakit kepala ini juga kadang-kadang sampai tidak tertahankan ini. Jadi gejalanya. Kemudian juga adanya persendian-persendian yang terasa kayak copot gitu. Itu salah satu jadi gejala yang muncul juga kalau misalnya gejala dari demam berdarah ini. Kemudian juga otot-otot juga terasa sakit, itu juga itu juga salah satu gejala. Kemudian juga untuk di perut biasanya ada mual sampai muntah juga kadang-kadang. Kemudian juga kalau panasnya terlalu tinggi sampai menggigil biasanya. Itu gejala-gejala demam berdarah. Dan juga kalau yang sampai stadiumnya sudah meningkat, itu bisa sampai terjadinya perdarahan mulai dari mulut, hidung, telinga dan kulit itu. Itu stadium udah Ya, meningkat. sudah Kalau awal-awalnya Ya, itu gitu aja. demam, ya. Sampaikah sekarang ada yang tanda-tanda bintik-bintik? Oh, Itu dipastikan harus dengan tes. pemeriksaan tesnya. Gitu. Jadi, Oke, ada yang masuk Pak? Bisa Ya, kita silakan, terima silakan. kembali. Baik, mati. Oh iya, masuk. Halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Papa Dimas ya? Ya, betul. Papa Dimas silakan, Pak. Tadi Pak Narde itu ya, Iya, Pak Narde Pak Narde. di Beratan. Nanyakan ini yang siaran dia siapa kan? Kalau Bapak Dimas, tetap ini. Kenapa? Beli belimbing, beli jambo di Seririt. Terus? Kalau sudah suaranya nyaring, merdu, siapa lagi kalau bukan fisik. Pantun ini loh, pantun. Iya. Berarti ini udah jeli sekali telinganya, ya bisa membedakan antara penyiar satu sama penyiar lainnya. Kalau Pak Narde katanya nggak bisa dia. Iya. Apa? Begini ya, beli jaket, beli handuk di Denpasar. Cakep. Walaupun tadi beberapa pencet itu nggak bisa masuk, namun tetap sabar. Iya. Tadi saya tunda soalnya kan dokternya masih memaparkan. Oke, sekarang dibuka ya. Silakan. Ya, Bapak narasumber, Pak narasumber siapa ini? saya ada Dr. Cipto dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Pak Kabid Gede Artemawan. Oh, buat Bapak narasumber, Iya. pohon pokat buahnya jatuh. Salam sehat, salam tangguh. Cakep. Salam Rahayu. Begini Pak, Iya, silakan. tadi saya sudah menyimak ya. Mungkin ini menyangkut juga itu pendapat yang Pak Narde itu ya. Kalau menurut menurut saya ini perlu diadakan sosialisasi di tiap-tiap desa Pak. Menurut saya ini. Karena kalau hanya di tiap-tiap posyandu, posyandu di tiap kecamatan itu, artinya masyarakat belum semuanya yang tahu Pak. Kalau menurut saya di setiap desa gitu kalau bisa mohon diadakan sosialisasi, artinya biar masyarakat semuanya tahu Pak. Bagaimanapun caranya itu dari desa nanti kan bisa, artinya di desa-desa itu ada lewat acara kegiatannya seperti desa-desa tempat saya kan ada paruman, ada di setiap desa itu Pak. Mungkin dengan cara begitu mungkin masyarakat banyak yang tahu Pak, bahwa saya dengar desas-desusnya tuh Pak, tapi dari teman-teman ya, ini kok datang yang gini, ini dari luar negeri, dari gini. Ini itu masyarakat yang tidak tahu Pak. Jadi kalau lewat
desa-desa itu artinya masyarakat semuanya mengetahui Pak. Hanya itu penyampaian dari saya Pak. Kurang lebih mohon maaf kalau salah, saya mohon maaf. Terima kasih Bibit. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bapak Dimas di kawasan Panji. Nah, memberikan masukan agar sosialisasi diadakan di desa-desa. Itu tujuannya agar semuanya tahu. Begitu ya. Baik. Yang lain silakan sebelum ditanggapi penelpon dari Panji Bapak Dimas. Kami sudah buka 24644 ya. Kalau belum, kami persilakan untuk narasumber untuk menanggapinya. Oke, terima kasih Pak Dimas masukannya. Mungkin perlu kita juga ini masukan yang bagus juga. Memang langkah-langkah ini juga sudah kita lakukan, terutama tentang program yang kemarin itu seperti apa yang disampaikan tadi juga Pak Kabid. Itu kan sosialisasinya kita melibatkan kader-kader juga, dan kader-kader itulah yang nantinya menyampaikan di desa-desa. Itu tujuannya perekrutan itu, dan juga petugas-petugas puskesmas yang ada juga selalu rutin melakukan, memang bukan hanya di posyandu saja. Jadi kegiatan-kegiatan misalnya ada yang ada di desa yang mengundang kita teman-teman di puskesmas, itu selalu dilakukan penyuluhan juga, sosialisasi, dan juga kader-kader itu sudah melakukan sosialisasi di masing-masing desa, di mana desanya menjadi tempat yang tadinya direncanakan menjadi tempat penebaran metode Walbasia. Memang metode Walbasia ini memang istilah metode baru karena mungkin jadi karena pemahaman masyarakat juga masih kurang, jadi berbeda sekali memang. Karena selama ini untuk mencegah istilahnya kasus demam berdarah kan kita membunuh nyamuk. Nah, itu salah satu perbedaannya. Sedangkan metode Walbasia ini adalah penebaran nyamuk. Cuman nyamuk ini sudah mengandung bakteri Walbasia. Nah, ini nyamuk ini yang nantinya mau disebarkan ini sudah mengandung Walbasia ini, menyebabkan virus dengue itu tidak berkembang di nyamuk-nyamuk Aedes aegypti. Itu sih ininya. Tapi karena memang pemahaman dan juga informasi yang didapatkan banyak yang tidak sesuai, akhirnya terjadilah pro dan kontra. Tapi karena adanya pro dan kontra ini, kami juga tidak berani mengambil risiko dan kami langsung melakukan penundaan. Itu sebenarnya yang kita lakukan. Untuk selanjutnya tentu kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diarahkan oleh pimpinan kami di atasnya. Jadi walaupun istilah dari segi Walbasia ini hasilnya sangat signifikan, bisa menurunkan demam berdarah, apalagi buleleng ini juga kasusnya termasuk salah satu penyumbang kabupaten di Bali yang termasuk tinggi. Memang dengan hadirnya Walbasia itu sebenarnya sangat membantu kita sebenarnya. Cuman karena masih ada ini, kita tidak berani mengambil risiko. Jadi kita tetap mengikuti arahan dan perintah di atas. Jadi kalau memang ditunda ya kita lakukan penundaan, walaupun itu dari segi hasil memang sangat signifikan. Iya, Pak Dokter, mohon izin ada yang masuk lagi. Silakan. Iya, halo, selamat pagi. Terima kasih Pak. Sedikit saja Pak. Pak Dimas lagi, Pak Dimas ya. Ya, maksud saya begini Pak. Di tiap desa itu ada sosialisasi. Nanti dari pihak desa itu memberikan, karena di depan saya itu masih berjalan Pak, di setiap dusun Pak, seperti tempat saya itu 4 dusun, dusun 1, 2, 3, 4, 5, itu agar dari desa mengadakan paruman itu Pak, karena di tempat saya itu masih kental itu diadakan, kalau tidak datang ada paruman itu kena sanksi Pak. Maksudnya saya begitu Pak, dari desa itu memberikan ke setiap dusun itu biar ada sosialisasinya, dan petugas-petugas yang artinya datang ke setiap dusun tersebut, itu maksud saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dimas. Mungkin yang menyampaikan langsung itu juga dari masyarakat setempat juga ikut ya. Pertama-tama mungkin dari dinas dulu, kemudian dikasih pelatihan, penyuluhan kepada aparat di sana mungkin ya, kemudian baru disosialisasikan kepada warganya, mungkin seperti itu. Silakan ditanggapi untuk Pak Dokter. Atau iya Pak. Izin menambahkan sedikit. Bagus sekali ini Pak Dimas, makasih banyak ini. Memang sama dengan prinsipnya dengan kami dari awal program ini, metode ini rencananya akan dijalankan di Buleleng. Jadi di awal memang bukan hanya kepala desa dari 55 desa yang akan diterapkan metode ini yang diundang, tapi semua kepala desa, bahkan
camatnya juga. Jadi semua kepala desa, klien adat, semua camat itu diundang. Waktu itu saya ingat di Lopina di awal-awal. Nah, kemudian di 55 desa ini direkrut kader-kader yang ditunjuk langsung oleh kepala desanya masing-masing. Nah, kader-kader ini juga sudah dilatih di tempat latihnya itu di Pantai Penimbangan, sudah dilatih bagaimana cara termasuk media atau metode sosialisasi yang akan digunakan untuk metode ini. Jadi tenaga-tenaga terlatih ini dalam hal ini adalah kader-kader termasuk tenaga puskesmas dilatih bersamaan. Nanti mereka yang akan mensosialisasikan di desanya masing-masing di 55 desa ini. Usulnya Pak Dimas itu adalah di tempat Paruman ya. Jadi makasih banyak ini tempatnya mungkin ya bagus sekali yang diusulkan. Dan untuk diketahui bahwa di 55 desa ini kader-kader ini di bawah koordinasi oleh Puskesmas dan WMP itu sudah 2 kali masing-masing melakukan artinya mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sosialisasi program metode Walbachia ini di tiap-tiap desa di 55 desa yang akan nanti diterapkan. Dan mungkin dari 2 kali itu mungkin tidak ada desa yang tempatnya tidak di Paruman begitu. Nah, usulnya ini terima kasih bagus sekali, nanti akan saya sampaikan, akan teruskan kepada semua petugas yang bertugas nanti itu agar di Paruman ini dilibatkan sosialisasi tentang itu. Terima kasih masukannya Pak Dimas dari Panji. Ya, ini metode sama-sama mencegah nyamuk ya. Yang satu membunuh, yang satu menebarkan ya. Mungkin berpikir ditebarkan itu makin banyak nyamuknya begitu ya. Ya, berarti perlu lebih banyak lagi sosialisasinya ya betul. Pak Dokter ya. Dan ini ada SMS Pak dari Ibu Rinjani di kawasan Banyuning. Mohon maaf saya baru memantau kenapa saat musim hujan nyamuk ini semakin banyak katanya. Tadi padahal sudah dijelaskan ya, tapi ini kayak nyamuk begitu saja. Baik itu nyamuk demam berdarah pasti juga yang lain juga banyak ini ya, yang nyamuk biasa juga lain. Silakan Pak Dokter atau Pak Gede silakan. Ya, terima kasih karena Banyuning. Ibu Rinjani di Banyuning. Ibu Rinjani dari Banyuning. Banyuning itu menjadi perhatian kami juga karena Banyuning beberapa tahun terakhir selalu menjadi peringkat 3 besar. Peringkat 3 besar. Ya, kasus demam berdarah. Di Bali atau di Buleleng. Di Buleleng. Iya. Tahun lalu sempat mengalami penurunan di Banyuning karena saya setelah pantau dengan puskesmas, dengan perangkat kelurahan, itu memang dijadwalkan rutin untuk PSN massal. Jadi di hari-hari tertentu dijadwalkan PSN massal. Iya. Dari satu RT atau RW itu dijadwalkan hari ini di sebelah mana, kemudian secara bersama-sama melakukan PSN karena memang dilakukan secara serentak begini, PSN serentak begini jauh lebih efektif dibanding dengan dilakukan masing-masing seperti itu. Untuk tahun ini akan dilakukan juga. Nah, itu kami kami nanti pendekatan lebih lagi kepada puskesmas khususnya Buleleng 3 yang mewilayahi desa Kelurahan Banyuning, termasuk juga perangkat kelurahannya agar kembali menggalakkan PSN serentak itu karena itu efektif sekali. Ya, dan memang bulan-bulan terakhir kembali naik lagi kasusnya di desa Banyuning. Iya. Dan memang untuk musim hujan ya kita maklumi karena di saat musim hujan banyak genangan air. Sehingga genangan air ini menjadi media yang sangat bagus sekali untuk perindukan nyamuk-nyamuk baik itu Aedes aegypti maupun nyamuk-nyamuk kulit yang lain-lain ya. Terima kasih Bu. Iya, itu Bu Rinjani karena airnya banyak. Airnya banyak itu tempat berkembang biaknya nyamuk bertelur di sana ya Pak Dokter ya atau Pak ya. Bertelur di sana kalau musim kemarau tidak ada air otomatis nyamuknya nggak bertelur dulu ya Pak ya. Menunda dulu. Ditunda telurnya. Walaupun bertelur tapi tidak netas ya. Oke, karena tidak ada airnya. Oke, Ibu Rinjani yang ada di Banyuning, dan Banyuning ini kata Pak Gede tadi merupakan kawasan peringkat keberapa tuh? Selalu 3 besar ya. 3 besar. 3 kadang 2. Iya, itu dia perangkat tinggi gitulah kasusnya ya. Perlu ada PSN massal dan anak saya juga tahun lalu kena di Banyuning ya. Iya, mudah-mudahan saja tahun ini ya lebih
turun lagi ya peringkatnya ya Pak ya. Mohon Ibu Rinjani juga nanti terlibat kalau ada PSN serentak di sana. Iya. Itu kalau PSN itu semua semua wilayah baik Iya. di perumahan-perumahan gitu, Iya. di lingkungan Di semuanya. RW ya. RW. Iya. Begitu. Jadi bukan hanya di rumah masing-masing, tapi di jalan-jalan. Di jalannya saja, di gang-gangnya Iya, saja. semuanya. Iya, kalau rumahnya kadang-kadang rumahnya kan sepi. Iya, betul. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Siti. Nggih, dengan Sire niki. Ini Ibu Nyoman di Tajur. Ibu Nyoman di Tajung, Bu Nyoman. Nggih, sapunapi gatre Bu Nyoman di Tajun. Amangkinan betul. Cik, nggih terus niki. Pak narasumber dokter ya. Nggih, dokter satu Dokter Sucipto, Kadis Kesehatan Kabupaten Buleleng Bu Nyoman. Sama Bapak Gede Artamawan Doa selaku dulu ya. Kabid Semua kita Pencegahan. semua dalam lindungan Tuhan yang Astungkara. Astungkara Bu Nyoman. DP ya. Iya. Pertanyaan saya Bapak, adakah makanan untuk memperkuat imun tubuh dan bisa menolak itu serangan DB itu Pak? Makanan misalnya yang saya tanyakan. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, nah ini adakah makanan untuk memperkuat imun bisa menolak serangan DB begitu ya? Begitu digigit sama nyamuk demam berdarah, minum atau makan sesuatu biar tidak menjadi berlanjut tertular. begitu ya? Iya. Bagaimana itu Pak? Silakan. Ya, terima kasih Bu Nyoman. Mungkin selama ini Sebentar dulu Harut, ada yang masuk. izin. Halo. Selamat pagi. Pagi, nih. Merdeka. Merdeka. Jos. Sire niki. Guru Made Kajangin. Guru Made Kajekangin, di jadi ke Kajekangin guru? Gunung Sinunggal nih. Guru Made di Gunung Bukit Sinunggal. Di lembah Bukit Sinunggal. Bukit Sinunggal. Nggih, Guru Made Kajekangin. Terus, guru? Narasumber yang terhormat. Jadi dari Kajekangin berdoa. Semoga bapak-bapak yang melaksanakan tugas negara ini untuk kepentingan kemanusiaan lalu sehat, Inggih. Astungkara. sukses Bangkara, dalam Made. segala harapan dan tujuan. Tidak banyak berkomentar karena sepertinya narasumber adalah tokoh besar, tokoh panutan dan sudah mampu berbuat untuk Buleleng. Lanjutkan perjuangan untuk Buleleng terbaik. Terima kasih Guru. Merdeka. Guru Made, mohon doa Semangat restunya sekali. dan supportnya. Guru Made mensupport ya narasumber kami. Baik, terima kasih. Kalau begitu lanjut untuk ditanggapi pertanyaan dari Bu Nyoman di Tajun. Adakah makanan untuk memperkuat imun tubuh dan bisa menolak serangan DBD begitu? Pak Dokter silakan. Ya, terima kasih Mbak Pipit. Bu Nyoman di Tajun, untuk saat ini memang untuk makanan khusus istilahnya untuk menjaga tubuh kita tidak tertular demam berdarah itu belum ada sih secara khusus makanannya. Tapi ini kan kalau demam berdarah ini kan akibat gigitan nyamuk. Jadi yang memang dibutuhkan adalah bagaimana mencegah gigitan nyamuk itu. Tapi makanan ini memang sangat penting juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi makanan-makanan yang tinggi protein, tinggi ini yang dibutuhkan, dan juga tentu asupan vitamin yang dibutuhkan agar daya tahan tubuh kita lebih bagus lagi. Sehingga kalau misalnya terkena kasus demam berdarah ini dampaknya tidak terlalu ini juga. Tapi karena ini penyebabnya adalah virus, jadi virus itu virus dengue, jadi daya tahan tubuh itu juga sangat dibutuhkan. Nah, jadi kalau makanan khusus untuk mencegah demam berdarah memang belum dilaporkan adanya khusus untuk mencegah demam berdarah. Ya. Bagaimana dengan jus jambu merah? Nah, itu kan untuk meningkatkan salah satu adalah daya tahan tubuh juga, dan juga kan kehilangan dehidrasi. Nah, biasanya kalau kasus-kasus demam berdarah ini kan terjadi juga dehidrasi. Jadi itulah salah satu untuk meningkatkan ininya. Iya. Nah, jadi salah satunya jus jambu apa segala macam itu untuk meningkatkan. Tapi untuk pengobatannya memang kan terapi cairan yang lebih dominan ininya. Di samping meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau khusus makanan khusus yang untuk mencegah DB kan
tidak ada untuk Tidak ada yaitu belum virus dilaporkan, ya. Dan satu-satunya jalan ketika sudah mengalami demam yang cukup tinggi beberapa hari begitu, langsung Segera saja ke pelayanan kesehatan. Iya, ke rumah Syukurnya sakit. sekarang kan masyarakat juga sudah punya kesadaran yang lebih baik lah. Jadi sehingga penanganan kasus-kasus demam berdarah ini tidak sampai mengakibatkan kematian. Lebih cepat dilakukan tindakan, otomatis pencegahannya juga lebih baik, sehingga kasus-kasus yang kita khawatirkan terjadinya kematian kita bisa cegah gitu. Dicegah ya Pak ya. Untuk kasus demam berdarah yang sampai mengakibatkan kematian tahun lalu 2022 itu banyak ya Pak ya? Tahun 2022 ada berapa? 2 orang ya. 2 orang. 2 orang. Di mana saja tuh, di Kabupaten Buleleng? Di Kabupaten Buleleng. Ya, berarti kan desanya juga di mana aja tuh Pak? Oke. Dari data kematian, memang tren 3 tahun terakhir terus menurun ya. Jadi puncaknya memang di tahun 2020 di mana kasusnya sangat di tinggi 2020. Itu ada 7 orang warga kita yang meninggal. Akhirnya meninggal. Kemudian di tahun 2021 turun menjadi 3 orang. Di tahun 2022 kemarin itu ada 2 orang, dan Astungkare tahun ini sampai dengan 2 Desember belum ada. Astungkare. Ya, mungkin apa yang Bapak lakukan tadi itu PSN massal itu berhasil ya Pak ya? Ya salah satunya. Oke, mudah-mudahan saja digalakkan lagi tuh PSN massalnya Pak, sehingga tahun 2024 nanti sama seperti tahun 2023 sudah di penghujung nih di Desember ya. Oke Pak, di menit-menit terakhir acara dialog kita pagi hari ini, apa yang mau disampaikan, silahkan. Terima kasih Mbak Pipit. Untuk antisipasi kasus demam berdarah terjadi di Kabupaten Buleleng ini, himbauan kami kepada masyarakat, yang perlu kita lakukan adalah yang seperti kita sampaikan tadi adalah PSN itu pemberantasan sarang nyamuk. Tentu peran serta dan partisipasi masyarakat ini yang kita butuhkan sekali. Jadi seperti kasus COVID itu, jadi sudah mulai muncul istilahnya sikap bekerja sama, gotong royong dimunculkan lagi. Ini juga kalau misalnya gotong royong ini sudah juga tercipta, terbentuk, kasus-kasus demam berdarah seperti ini juga bisa dicegah dengan melakukan PSN itu. Jadi dengan bergotong royong kita bersama-sama membersihkan lingkungan sekitarnya. Salah satunya juga yang tadi disampaikan oleh Pak Narde, kan ada rumah kosong misalnya. Nah itu juga dilakukan sehingga tidak berdampak kepada lingkungan yang lainnya. Walaupun yang lingkungan yang lainnya sudah bersih, ternyata masih ada 1-2 yang tidak terjamah, dan itu juga menjadi sumber berkembang biaknya nyamuk. Itu kan juga mempengaruhi lingkungannya, sehingga dengan adanya kebersamaan ini dan PSN ini bisa berjalan dengan baik, otomatis langkah antisipasi terjadinya kasus demam berdarah ini juga sangat memungkinkan untuk kita bisa cegah gitu. Baik, bagaimana Pak Gede, bisa ditambahkan? Terima kasih, izin menambahkan Bapak Ibu sekalian bahwa mari kita bersama-sama mencegah penyakit untuk kita, keluarga kita, dan sanak saudara kita. Untuk demam berdarah di awal musim hujan ini, mari kita kembali tingkatkan lagi kesadaran kita, karena sampai dengan saat ini program yang paling efektif untuk mencegah demam berdarah adalah 3M+. Iya. Silakan. Oke. Sudah di menit-menit terakhir ada bunyi dering telepon, bagaimana? Ya, untuk Anda yang mau masuk boleh ya, satu penelpon lagi Pak Dokter ya, padahal sudah di closing statement tadi. Ya, mungkin ini sudah batal. Baik, kalau begitu kita akhiri saja acara ini sampai di sini. Terima kasih untuk 2 narasumber ya, Bapak Dr. Sucipto Esket MAAP, Kades Kesehatan Kabupaten Buleleng, dan Bapak Igede Artamawan SKM MAP, KB Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Juga terima kasih untuk Anda para penelpon ya, Bapak Nang Beod, kemudian Bapak Nyoman Sudarsana Bakti Serage, Pak Narde Baratan, Bapak Dimas di Panji, Ibu Nyoman di Tajun, terakhir Bapak Guru Made di kawasan Kaje Kangin, Ibu Rinjani di Banyuning. Ya, begitu juga untuk Anda yang hanya mendengarkan saja. Semoga acara ini bisa ada manfaatnya untuk kita semua ya. Kita sama-sama cegah demam berdarah begitu, di mana kita sudah masuki musim hujan. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Om.
banyak drama. Ini banyak nyamuknya. Makasih. Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.